Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan muslimin dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Maki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi berkesempatan untuk berbagi informasi seputar pelaksanaan CPNS tahun 2023. Sebagaimana yang sudah Mang Aki janjikan di video-video sebelumnya pada pertemuan kemarin gitu ya kawan-kawan, Mang Aki sudah berbagi mengenai pelaksanaan CPNS yang akan digelar pada bulan September mendatang gitu kawan-kawan ya. Dan pada tersebut Mang Aki berjanji insya Allah akan berbagi mengenai soal-soal untuk kita mempersiapkan diri menghadapi seleksi CPNS 2023 ini. Sebagaimana di video sebelumnya juga Mang Aki sampaikan bahwa di soal SKD yang muncul itu nanti selain ada TKP, TIU, TWK, tes wawasan kebangsaan dan TKP, nanti itu yang akan muncul di soal beserta indikator-indikator dari masing-masing jenis soalnya. Dan pada kesempatan ini Mang Aki akan berbagi soal tes karakteristik pribadi untuk kita mempersiapkan di menghadapi CPNS 2023 ini, atau yang kita kenal dengan soal TKP, tes keberuntungan pribadi gitu kan ya. Untuk indikator jejaring kerja, karena pada tahun sebelumnya soal TKP yang muncul itu indikatornya adalah salah satunya adalah jejaring kerja. Nah, soal ini merupakan soal 41. Jadi untuk kawan-kawan yang baru singgah di sini, jangan khawatir karena soal kembali akan dimulai lagi dari sekarang kawan-kawan ya. Karena September sudah tidak lama lagi mungkin akan kita hadapi selama beberapa hari ke depan, karena sekarang sudah masuk tanggal 3, berarti kurang lebih ya sekitar 30 hari lagi. Nah, kalau kita 30 hari ini kita gunakan untuk berleha-leha, bersantai ria, tentu ini akan menjadi suatu hal yang sangat sia-sia. Tapi kalau kita maksimalkan dengan banyak baca, banyak doa, insya Allah nanti hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, untuk kita langsung ke TKP gitu kan ya. Nomor 1 nih, Anda bersama salah satu rekan kerja melakukan kunjungan ke kantor klien. Pada saat kunjungan tersebut, Anda melihat ada salah satu klien yang terlihat kurang profesional dan kurang cakap dalam perundingan kerjasama. Padahal Anda perlu banyak informasi dan data mengenai program kerjasama yang akan segera disepakati. Sikap Anda pada situasi tersebut adalah bla bla bla. A. Meminta rekan kerja saya untuk mahir serta mampu bernegosiasi dengan klien tersebut, berharap akan mendapatkan sisi keuntungan yang lebih dari keadaan klien yang kurang cakap dalam perundingan. Berat akan mendapatkan sisi keuntungan yang lebih. Oh, ini ada niat busuk. Oh, ini kurang baik ya, karena ada niat yang terselubung di sini. Yang B. Menyampaikan kepada atasan mengenai klien tersebut kepada atasan untuk jadikan salah satu pertimbangan untuk melanjutkan program kerjasama untuk periode. Oh, ini main lapor segala, gitu kan. Sementara kita kan butuhnya sendiri gitu ya. Kalau seperti ini susah nih gitu, jadi membangun jaring kerjanya. C. Membatalkan kesepakatan kerjasama yang telah terjalin untuk program, apalagi ini ya. Membatalkan kesepakatan kerjasama yang telah terjalin untuk program yang telah terlanjut berjalan bisa diberikan kepada pihak lain, dan saya akan menyarankan klien tersebut untuk mencari mitra kerjasama yang lain. Oh, ini kurang baik ya. Ini juga kurang baik. Yang D. Berusaha dan mencoba tetap mencari informasi penting meskipun saya yakin untuk membatalkan kerjasama. Ini juga sama, ada itikat membatalkan, berarti kurang baik juga. Yang E. Berarti jawabannya yang E, udah ini ketemu nih. Berusaha untuk tidak terlalu kaku dan arogan dalam menggali informasi dari klien tersebut sehingga ia tidak gugup dan bisa berunding secara profesional. Oke, betul jawabannya E ya. Jadi kita harus berusaha membuat dia jadi tidak gugup, tidak gugup, dengan diantaranya bisa memberi motivasi dia gitu ya, menyemangati dan lain sebagainya. Itu dia. Nomor 2. Dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan kerja Anda yang sangat dekat dengan Anda, rekan Anda mengundang Anda dan meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda tahu persis sudah pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak yang sangat meriah. Padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak, maka yang Anda lakukan, jadi ceritanya kita tidak suka anak-anak, tapi rekan kerja kita akan merayakan ulang tahun dan apalagi mengundang kita. Bagaimana nih? Nah, tentunya ini akan berpengaruh terhadap jejaring kerja kita gitu. Kalau tindakan yang kita ambil itu kurang berkenan di hati teman kita, tentunya ini akan membuat jejaring kerja kita menjadi terganggu juga. Nah, bagaimanapun juga kita harus berstrategi kawan-kawan di sini ya. Strategi yang positif tentunya ya, bukan strategi jahat atau yang tidak baik, yang niat busuk itu tidak baik. A. Menelepon dan memohon maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado di lain kesempatan. Ini kurang baik kayaknya. Hadir sebentar saja, memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangan. Ini masih mending hadir nih. Datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. Wah, ini apalagi karena banyak anak-anak. Datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. Tidak datang tanpa korban siapapun, apalagi ya. Yang betul adalah D.
datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai tentunya kawan. Jadi yang bagus ya. Jadi bagaimanapun juga kita meskipun tidak suka anak-anak ya, kalau ingin di jaring kerja kita tidak terganggu dengan rekan kerja, tentunya kita harus datang, apalagi karena akan mengundang. Karena perlu kita ketahui kawan-kawan, dengan kita diundang oleh rekan kerja kita berarti rekan kerja itu sudah menghargai kita sebagai temannya. Beda loh kalau kita tidak undang, berarti kita nanti jadi datangnya tamu dari undang gitu, datang datang tadi undang, nantinya bahaya itu kan, kayak jelangkung gitu. Jadi bagusnya apalagi kalau diundang harus datang kawan-kawan sampai selesai pokoknya, untuk membangun kerjasama yang baik tentunya ya. Dalam hal ini berarti kolaborasi gitu kawan-kawan. Nanti di CPNS kawan-kawan akan menemukan materi kolaborasi atau WOG, whole of government, whole of government. Oke, next number 3. Seorang relasi kerja yang sangat dekat dengan saya mengundang saya untuk menghadiri acara pernikahan anaknya di kota yang sangat jauh dari tempat saya berada. Saya akan A. mengirim anak buah saya untuk datang karena tidak kuat melakukan perjalanan jarak jauh, masih mending ini ya. B. mendatangi undangan tersebut sebagai penghormatan kepadanya. C. mendatangi undangan tersebut karena dia merupakan pemberi keuntungan yang cukup besar pada perusahaan saya. D. mendatangi undangan tersebut dengan mengajak seluruh keluarga saya. Nah, ini bagus nih. E. tidak menghadiri acara namun memberi sumbangan yang cukup besar. Jadi yang bagus itu D. mendatangi undangan tersebut dan mengajak seluruh keluarga saya. Jadi kalau ada sama kayak tadi gitu kan ya, dia mengundang kita di acara, apalagi ini acara pernikahan kawan-kawan ya, di acara pernikahan anaknya. Perlu kita ketahui kawan-kawan ya, bahwa acara pernikahan, kematian itu kan yang terjadi seumur hidup sekali gitu ya, untuk yang menikahnya satu kali gitu ya. Kecuali kalau mau nikah berapa kali, tapi kan rata-rata itu nikahnya satu kali. Makanya usahakanlah kalau kita diundang dalam pesta pernikahan gitu ya, kita harus datang, karena pernikahan itu kan beda dengan perayaan lainnya gitu kawan-kawan, yang bisa datangnya dalam satu seumur hidup itu beberapa kali. Kalau pernikahan itu kan seumur hidup sekali gitu, jadi usahakan datang. Dan ini berpengaruh pada cara kita melakukan jejaring kerja gitu, menjaga bagaimana hubungan kita agar tetap berlangsung gitu ya, kerjasama kita tidak menjadi mudah gitu kawan-kawan. Oke. Ini perlu kawan ketahui bahwa prinsip dalam membangun jaring kerja itu satu, kesamaan visi misi. Jadi kita harus punya kesamaan visi misi. Dibangun atas dasar kesamaan visi misi gitu ya. Kemudian ini kalau kesamaan ini sudah tercapai, maka akan bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama. Kedua, harus ada saling percaya nih. Setelah ada kesamaan visi misi, berikutnya yang tidak kalah penting adalah rasa saling percaya antar pihak yang bermitra. Oleh karena itu, kepercayaan adalah modal dasar membangun jejaring dan kemitraan. Untuk dapat dipercaya, maka komunikasi yang dibangun harus dilandasi itikat niat yang baik dan menjunjung tinggi kejujuran. Pokoknya kalau kita membangun kayak misalkan kerjasama dalam membuka suatu usaha, di sini harus dibangun kejujuran kawan-kawan. Jangan ada itikat tidak baik seperti kita ingin memperdayai teman kita misalkan dalam berusaha karena dia pemilik modal, kemudian dia tidak tahu apa-apa, kemudian kita perdayai gitu dengan cara menipunya. Itu tidak baik kawan-kawan ya. Pokoknya niatkan yang baik, tulus pokoknya ya, dan disertai kejujuran, karena kejujuran itu mahal kawan-kawan harganya ya. Itu dia, untuk menumbuhkan kepercayaan kita harus jujur. Kemudian saling menguntungkan. Nah, jangan kayak kita simbiosis ya, harus simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Jadi kita memberi keuntungan kepada rekan kita, dia pun sama sebaliknya kepada kita. Pokoknya dengan berbagai peran yang kita miliki. Jadi harus saling memberi kontribusi lah sesuai peran masing-masing dan merasa diuntungkan. Karena pada kenyataannya kan setiap manusia itu memiliki kelemahan dan kelebihan. Kita harus saling menutupi kelemahan itu dan memperkuat kekuatan itu, kelebihan itu gitu kawan-kawan maksudnya. Kemudian efisiensi dan efektivitas. Nah, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya tenaga. Efisiensi tersebut tentu saja tidak mengurangi kualitas proses dan hasil. Justru sebaliknya dapat meningkatkan kualitas proses dan produk yang dicapai. Dengan kemitraan dapat dicapai kesepakatan pihak bermitra melakukan apa sehingga mencapai tujuan menjadi efektif. Jadi harus efektif dan efektivitas. Kemudian komunikasi timbal balik, harus ada komunikasi. Tanpa komunikasi timbal balik maka akan terjadi dominasi satu terhadap yang lainnya yang dapat merusak hubungan. Jadi kalaupun kita berkomunikasi ya bertemu dalam upaya menjaring jejaring kerja, kalau terus didominasi oleh kita seseorang, tentu kita kan tidak suka juga nanti. Misalkan kita ngobrol dengan teman kita, terus aja teman kita yang ngobrol, sementara kita tidak kebagian waktu untuk ngobrol. Kesempatan gitu maksudnya untuk berbicara itu sama saja gitu ya. Begitu juga kitanya banyak ngobrol, jangan seperti itu. Nanti orang lain juga akan jenuh gitu ya. Kecuali kalau di sini bebas ngobrol gitu ya, karena gak ada lawan kerjanya nih.
Komitmen yang kuat, nah dia harus akan terbangun dengan kuat dan permanen jika ada komitmen satu sama lain terhadap kesepakatan yang buat. Jadi buat kesepakatan lalu komitmen gitu kawan-kawan. Itu yang akan mempermudah ya. Nah, strateginya membangun kerja personal itu menjadi pendengar yang baik. Kita harus jadi pendengar tadi. Saat teman kita berbicara, maka kita harus mendengarkan. Jangan terus kita yang ngomong ya. Jadi tidak mendengar pembicaraan orang lain, salah itu. Mengupayakan dalam 72 jam berarti kurang lebih 3 hari 3 malam ya. Kita harus berusaha jalin komunikasi dengan calon partner kita agar mereka tidak melupakan kita begitu saja. Jalin komunikasi gitu ya. Jangan merasa ya kalau tidak sering komunikasi bahaya ini ya. Bersikap sabar tetapi aktif dan proaktif dalam memberi. Nah, memberi di sini kita juga harus sabar ya kawan-kawan. Saat teman kita banyak bicara gitu ya, kita harus sabar dulu ya. Tapi aktif memberi apa? Memberi kebaikan tentunya ya, memberi bantuan, memberi apalah pokoknya itu yang kiranya bisa membangkitkan semangat kepercayaan teman atau rekan kerja kita. Bersikap lebih cerdas dan selalu menyampaikan posisi yang akurat dan apa adanya, jangan dilebih-lebihkan. Terus kesinambungan dan komunikasi, harus ada komunikasi juga tadi ya. Nah, kasus yang tadi ini diantaranya yang tadi ini nih, dalam upaya menghadiri acara pernikahan itu berarti kita sudah membangun komunikasi dan apa lain sebagainya gitu ya. Kemudian membangun kepercayaan, kemudian saling menguntungkan, masuk gitu ya. Dan komunikasi timbal balik gitu kawan-kawan. Oke, itu dia. Dan saling memberi. Nah tadi masuk bisa jadi saling memberi dan kesinambungan juga gitu kawan-kawan.